Halo semuanya, kembali lagi sama aku Maisi Margianti. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang self-talk. Kali ini dengan tema yang sedikit berbeda dari yang tadi, yaitu self-talk berarti mendengarkan kebutuhan diri. Nah, kita kan biasanya kita nggak tahu nih, apa sih sebenarnya kita butuhin sekarang, karena kita jarang untuk self-talk pada diri kita sendiri. Mari kita mulai. Kalian siap? Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan. Konsep 5 kebutuhan itu menurut Maslow. Itu ada psychology needs, safety needs, action needs, biology needs, and love needs, self-actualization needs. Nah, itu apa aja sih? Kalau dari penjelasan di buku yang tadi aku baca, yang aku terangin di video yang pertama tentang self-talk, itu adalah psikologis. Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan paling dasar yang secara fisik sesuai namanya itu dibutuhin oleh manusia, kayak oksigen, makanan, air, dan istirahat. Nah, kalau safety needs itu kebutuhan rasa aman. Nah, itu berfokus kepada keamanan fisik. Itu nggak cuma keamanan fisik, tapi juga secara finansial. Butuh kestabilan, perlindungan, rasa bebas dan dari takut dan juga cemas. Nah, kalau kebutuhan rasa cinta dan memiliki atau belonging needs and love needs itu apa sih? Nah, fokus utamanya adalah kebutuhan untuk menjalin relasi dengan orang lain yang terhubung. Ada kebutuhan untuk dicintai, disayangi, dan mendapat dukungan, kepercayaan, serta penerimaan dari orang lain. Kalau misalnya kebutuhan penghargaan dan percaya diri atau esteem needs itu adalah kebutuhan yang ingin mendapatkan rasa hormat, apresiasi, dan nama baik. Kalau self actualization itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Itu merupakan identik dengan dorongan yang membuat seseorang itu menemukan potensi terbaiknya. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal apa yang terjadi ketika kebutuhan diri diabaikan. Nah, ada pengaruh apa aja sih kalau misalnya kebutuhan diri kita tuh nggak kita penuhin? Yang pertama itu kita akan mudah memberi penilaian negatif terhadap diri kita sendiri, karena kita nggak tahu yang kita butuhin itu apa, jadi kita mikirnya negatif terus. Selanjutnya itu mudah marah, mudah tersinggung, terus menghambat komunikasi dengan orang lain, juga dengan diri sendiri, karena yaitu kita kurang self-talk setiap harinya. Selanjutnya, bagaimana nih caranya mendengarkan kebutuhan diri sendiri? Oke, yang pertama itu adalah mengerti situasi. Nah, situasi yang dimaksud di sini adalah gambaran umum kondisi atau peristiwa yang kita alami, yang biasanya itu membuat kita nyaman, marah, kesal, kecewa, ataupun sedih. Kalau itu contohnya gimana ya? Ketika sedang banyak hal yang sedang dilakukan seseorang mengatakan bahwa ia sedang capek atau pokoknya kondisi dia, situasinya itu sedang gak baik-baik aja tuh. Nah, selanjutnya itu respon diri. Respon diri di sini yang dimaksud adalah bagaimana refleksi kita ketika menghadapi situasi. Nah, situasi tadi, misalnya kita sedang berada di situasi sangat sedih. Nah, respon diri kita tuh gimana yang kita perluin? Kayak kesalnya berjuang, marah, mendiamkan orang tersebut, lalu ia kayak merasa, aku kenapa nih gitu. Jadi kita harus bisa ngerespon diri kita tuh gimana gitu. Selanjutnya itu ada kebutuhan diri. Nah, kebutuhan diri di sini itu mengidentifikasi kesimpulan dari hasil refleksi. Refleksi dari respon yang sudah kita berikan tadi. Nah, jadi sangat penting bukan kita tahu kebutuhan diri kita itu apa. Itu bukan hal yang sepele, karena mendengarkan kebutuhan diri itu lumayan membantu kita untuk mengontrol emosi, kita tahu situasi, dan pokoknya self-talk dalam artian berarti mendengarkan kebutuhan diri itu sangat penting untuk kebutuhan saat ini. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita ataupun apapun itu. Jadi
Jangan lupa self-talk untuk diri kita sendiri. Self-talk kan emang untuk berdialog dengan diri sendiri ya. Nah, itu jangan lupa. Soalnya itu sangat penting. Oke, jadi kalau kalian gak ada teman curhat pun gak apa-apa. Karena kalian punya diri kalian sendiri untuk mendengarkan cerita keluh kesah kalian. Yang mungkin aku kira itu kalian lebih ngerti apa maunya aku, apa maunya kalian gitu. Jadi mungkin semangat, yang belum punya teman curhat, kalian masih punya diri kalian sendiri kok, oke? Terima kasih udah dengerin sampai akhir ya. Thank you semuanya. See you next time.